Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini memuat bagaimana cara membuat gambar denah rencana dan detail pondasi menerus serta footplat menggunakan software gambar, yaitu aplikasi Computer ID Design sebagai acuan dalam pelaksanaan pekerjaan atau disebut gambar kerja. Istilah lainnya adalah shop drawing. Sebuah bangunan tidak bisa berdiri begitu saja langsung didirikan di atas permukaan tanah. Namun diperlukan adanya struktur bangunan bawah yang disebut pondasi. Pondasi adalah bagian bangunan yang tidak terlihat, namun keberadaannya sangat penting sebagai penopang utama bangunan. Struktur pondasi adalah sistem elemen struktur yang berfungsi menopang keseluruhan beban, menjaga berdirinya bangunan, dan meneruskannya ke dalam tanah. Pondasi dibuat dengan perencanaan yang matang sehingga bangunan yang berada di atasnya tidak bergerak atau amblas yang mengakibatkan runtuhnya bangunan. Oke, setelah menentukan jenis pondasi yang digunakan, yaitu pondasi menerus dan pondasi footplat untuk bangunan gedung sederhana 2 lantai sebagai hunian, selanjutnya adalah membuat gambar denah rencana pondasi menerus dan footplat menggunakan software gambar yaitu AutoCAD. Gambar denah rencana pondasi menerus dan footplat merupakan gambar tampak atas dari pondasinya. Berikut adalah gambar untuk detail pondasi menerus. Kemudian yang ini adalah gambar tampak atas untuk pondasi footplat. Kemudian yang ini adalah gambar detail pondasi footplat.
Kemudian bagaimana cara menggambar rencana pondasi menerus dan footplat serta detail pondasi menerus dan detail pondasi footplat berdasarkan gambar denah rumah tinggal 2 lantai yang sudah disiapkan. Pertama adalah mengatur unit satuan yang ada pada AutoCAD dengan cara ketik unit, enter, kemudian pilih satuan yang akan digunakan yaitu cm, kemudian pilih precision 0, kemudian klik OK. Selanjutnya, mengatur dan membuat layer. Yang akan dibuat adalah layer slope, layer pondasi, layer galian, layer footplat, layer arsiran, layer garis potongan, dan layer teks. Dengan cara klik layer properties, kemudian klik new layer. Misal kita buat dari nama layer galian, kemudian ubah warnanya galian, kemudian ubah warnanya, misal warna hijau, kemudian atur ketebalannya. Ketebalan layernya adalah 0,30. Setelah semua layer sudah dibuat, maka selanjutnya adalah membuat multi-line style untuk menggambar pondasi menerusnya dengan cara ketik multi-line style atau ML style diklik, kemudian klik new, kemudian klik new style, kita buat namanya adalah galian tanah. Continue. Galian tanahnya yang dibuat adalah ukurannya 50 lebarnya 50, kemudian min 50. Oke. Artinya di sini adalah galian tanah selebar 100 cm. Karena diukur dari as dari 00, maka 50 plus 50 dan min 50. Oke, setelah membuat multi-line style-nya, selanjutnya adalah kita menonaktifkan semua layer kecuali layer as dan layer kolom. Jadi kita pilih dulu layer as, kemudian kita nonaktifkan semua layer kecuali layer as dan layer kolom. Oke, jadi yang nyala itu adalah layer as dan layer kolom. Kemudian copy garis as dan kolom yang terdapat pada denah lantai 1, kemudian di copy ke area gambar yang diinginkan. Misalkan diletakkan di sini. Oke. Gambar layer as dan kolom ini merupakan garis yang membantu kita untuk merencanakan gambar denah rencana pondasinya. Setelah gambar garis asnya sudah, selanjutnya adalah kita mengaktifkan layer slope, kemudian layer pondasi, kemudian layer galian, layer potongan,
dan layer arsiran. Oke. Selanjutnya adalah menggambar slough-nya dengan cara memanggil multiline yang sudah dibuat, yaitu dengan cara ketik ml, enter, kemudian skalanya ketik S, enter, kemudian masukkan skalanya 1, artinya skalanya sesuai dengan yang sudah diinputkan di multiline style-nya tadi. Enter, kemudian justification-nya ketik J, enter, pilih 0, enter, kemudian ST atau style name-nya, enter, kemudian kita masukkan nama multiline yang sudah dibuat, yaitu slough 1, enter. Nah, sebelum kita menggambarkan slough, kita harus mengaktifkan slough-nya. Slough. Oke. Nah, selanjutnya ketik pada titik acuan seperti ini. Jadi slough ini digambar mengikuti gambar garis as yang terdapat pada denah. Kemudian mengedit multiline style-nya dengan cara klik 2 kali, kemudian pilih corner join. Oke. Kemudian klik lagi untuk mengedit merge t, klik. Selesai digambar, selanjutnya adalah menggambar pondasinya. Aktifkan layer pondasi, kemudian ketik ml, enter, kemudian style name-nya, enter, masukkan pondasi 80, enter. Kemudian dengan langkah yang sama, jadi di bawahnya slough ada pondasi menerus. Ya, setelah semua tergambar adalah mengedit multiline style-nya dengan cara klik 2 kali, kemudian pilih multiline edit tool-nya, menyesuaikan. Misalkan untuk menyatukan sudut, diklik, oke. Kemudian enter, kemudian klik lagi 2 kali, kemudian pilihlah jenis multiline edit yang sesuai dengan yang akan kita edit dengan cara klik pada bagian sini, kemudian klik bagian yang sini, kemudian lakukan ke titik-titik yang sama. Selanjutnya kita membuat garis secara manual. Karena bentuk pondasinya adalah trapesium, maka kalau tampak atas akan terlihat garis miring seperti ini. Kemudian kita bisa copy, kemudian pilih titik acuannya. Selanjutnya adalah menggambar galian. Menggambar galian dengan cara yang sama, yaitu ketik ml, enter, st, enter, galian. Enter, kemudian aktifkan galian. Kita klik mengikuti pondasi yang sudah digambarkan sebelumnya. Setelah itu kita klik 2 kali pada multiline galian,
kemudian klik corner join, kemudian satukan pada sudut ini, kemudian klik enter, kemudian klik lagi 2 kali untuk mengedit dan pilih merge di, klik garisnya, klik slough, kemudian gambar pondasinya, lebar atas, lebar bawah, kemudian lebar galian sudah tergambarkan. Selanjutnya adalah menggambar tampak atas dari pondasi footplat dengan cara dengan bantuan rectangle. Untuk ukuran pondasi footplatnya adalah dimensinya adalah 100 cm x 100 cm. Maka pertama adalah kita mengaktifkan layar footplat, kemudian ketik rectangle, kita isikan dimensinya yaitu sebesar 100,100. Setelah itu kita buat garis bantu yang menghubungkan antara sudut rectangle seperti ini, kemudian meletakkan kolom strukturnya. Fondasi footplat ini tidak terlihat, maka harus diganti dengan jenis garis strip-strip dengan cara klik kanan properties, kemudian line type-nya diganti strip-strip. Oke. Setelah itu kita kopikan tampak atas footplat ini ke gambar denah rencana pondasi dengan meletakkan pada kolom-kolom struktur yang terdapat pada denah. Ini kolom strukturnya di sini. Untuk kolom praktisnya tidak. Jadi pondasi footplat letaknya adalah pada kolom-kolom struktur. Fondasinya sudah, kemudian untuk fondasi menerusnya juga sudah. Selanjutnya adalah kita menonaktifkan garis asnya, kemudian menghapus kolom ini, head dari kolomnya dihapus. Setelah itu kita nonaktifkan semua layar kecuali layar slough. Nonaktifkan semua layar, kita pilih slough dulu, kemudian nonaktifkan pondasi, kemudian galian, kemudian footplatnya. Sudah. Setelah itu pilih arsiran, aktifkan arsiran, kemudian kita masukkan head atau dengan cara klik head enter, kita blok slough-nya dengan cara klik head, warnanya by layer, kemudian klik pada slough. Oke, setelah menempatkan pondasi footplat pada kolom-kolom struktur yang terdapat pada denah dan telah menggambarkan denah rencana pondasi menerus menggunakan teknik multi-line style, selanjutnya adalah memberikan keterangan notasi pada gambar denah rencana pondasi menerus dan footplat yang meliputi keterangan ruang dan elevasi, kemudian bagian-bagian dari pondasi menerus, kemudian kolom struktur, kolom praktis, footplat, serta garis potongan. Dengan cara pertama adalah mengaktifkan layer text, selanjutnya ketik key L,
enter, kemudian klik kanan, snap override, pilih nearest, kemudian klik pada garis slough, kemudian aktifkan auto mode, kemudian klik enter, masukkan keterangannya yaitu slough dengan dimensi 20 x 30 cm. Kemudian Ctrl A, kemudian isikan skalanya kita ganti yaitu 20, enter, kemudian dirapikan. Selanjutnya mengubah row-nya dengan cara klik 2 kali, ubah row-nya menjadi close file. Kemudian atur row size-nya menjadi 5, kemudian close. Selanjutnya kita bisa mengcopy dengan cara CO enter, Oke, kolom praktisnya sudah. Selanjutnya memberikan notasi berupa garis potongan. Garis potongan serta notasi keterangan ruang serta elevasinya dengan cara mengcopy keterangan yang terdapat pada gambar denah. Kita klik. Setelah itu adalah menempatkan garis potongan pada pondasi menerus yang memiliki elevasi yang berbeda tiap ruangan. Dengan cara aktifkan garis potongan, kemudian di sini saya contohkan pada ruang makan dan teras terdapat perbedaan elevasi yaitu dari 00 dan untuk teras adalah turun sebesar 5 cm. Maka di sini perlu diberi keterangan garis potongan dengan cara Setelah itu, selanjutnya adalah memberikan notasi keterangan dimensi dan grid kolomnya dengan cara mengcopy dari gambar denah lantai 1.
Ya, kita copy saja. Oke, setelah selesai memberi notasi keterangan pada gambar denah rencana pondasi menerus dan footplat, selanjutnya adalah menempatkan gambar pada etiket yang sudah dibuat. Selanjutnya, menyimpan gambar dalam bentuk PDF menggunakan menu layout. Bagaimana caranya? Pertama adalah klik layout, kemudian klik viewport pada layout, kemudian hapus. Selanjutnya, mengatur ukuran kertas pada layout. Ukuran kertas yang akan digunakan adalah ukuran A3. Langkah mengaturnya adalah klik kanan, kemudian Backstab Manager, kemudian Modify. Selanjutnya pilih DWG to PDF, artinya file gambar akan disimpan dalam bentuk file PDF. Selanjutnya ukuran kertas dipilih ISO A3 420 x 297. Selanjutnya untuk plot style table silahkan dipilih monokrom, artinya output dari gambar yang sudah dimasukkan ke dalam layout nanti ketika dicetak akan hitam putih warnanya. Kemudian untuk skala yaitu 1:1 karena unit satuan yang dipakai adalah cm, maka 1 cm senilai 10 mm. Kemudian klik properties, kemudian custom paper size, kemudian add, kemudian use existing. Pilihlah ukuran kertas yang sama seperti ukuran kertas yang telah dipilih sebelumnya. Kemudian next. Ukuran kertas sudah betul, untuk ukuran lebar adalah 420, tinggi 297 dan unit milimeter, jadi tidak perlu diubah. Selanjutnya untuk margin nilainya adalah top 0, bottom 0, left 0, right 0. Next, selanjutnya memberi nama ukuran kertasnya, yaitu A3. Next, finish. Kemudian klik source and size, kemudian klik kertas yang sudah diatur, kemudian oke, close. Nah, di sini ukuran layoutnya sudah sesuai dengan yang kita atur, yaitu ukuran kertas A3. Selanjutnya adalah memasukkan etiket ke dalam layout. Bagaimana caranya? Ketik insert, kemudian silahkan ketik etiket yang sudah diblok, yaitu di sini adalah nama etiketnya adalah layout 1, kemudian oke. Nah, otomatis etiketnya sudah masuk ke dalam layout. Kemudian ketik MV, enter, klik titik acuan paling atas sampai dengan titik acuan paling bawah. Selanjutnya pilih gambar yang akan dimasukkan ke dalam kertas gambar, yaitu gambar rencana pondasinya. Kemudian mengatur skala gambar denah rencana pondasinya dengan cara klik scale pada viewport, kemudian pilih skala 1:100. Selanjutnya gunakanlah pen untuk mengatur agar posisi gambar seimbang berada di tengah area gambar. Kita bisa mencetaknya dengan CTRL-V, kemudian continue to plot a single sheet, kemudian preview. Nah,
Jadi gambar denah rencana pondasi menerus dan footplat sudah masuk ke dalam etiket dan outputnya adalah hitam putih karena sebelumnya sudah memilih monokrom. Di sini untuk beberapa jenis garis masih belum sesuai dengan jenis garis yang terlihat pada model. Kenapa seperti itu? Hal ini karena pada layout ini skala yang digunakan adalah 1:100, sementara pada model adalah skala yang digunakan 1:1, sehingga akan tampak berbeda antara yang tampak di model dan yang tampak di layout. Seperti pada garis grid kolomnya, kemudian garis potongan, kemudian garis pondasi footplatnya. Kemudian bagaimana cara mengaturnya? Langkahnya adalah seperti ini. Klik pada model, kemudian klik grid kolomnya di blok. Kemudian klik kanan, properties. Selanjutnya line type-nya diganti karena skala masuk di layout adalah 100, maka line type-nya dibagi 100. 20 bagi 100 adalah 0,5. Kemudian escape. Kemudian jadi sekarang garis yang putus-putus sudah terlihat putus-putus. Kemudian untuk garis footplatnya juga sudah strip, artinya footplat ini terhalang oleh benda yang ada di depannya. Kemudian untuk garis potongannya juga sudah sesuai dengan aturan, yaitu strip titik. Oke, setelah itu print, save. Maka hasil gambar denah rencana pondasi menerus dan footplat sudah dapat tersimpan dalam bentuk file PDF seperti ini, dan untuk tebal tipis garis layarnya juga sudah terlihat.